Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Alhamdulillah kita masih bisa bertatap muka walaupun online di era pandemi ini. Yang mudah-mudahan cepat berlalu sehingga akan kita kembali kepada kehidupan yang normal gitu ya. Bisa bertatap muka, bisa berdiskusi secara offline langsung gitu ya. Dalam materi kali ini Bapak ingin membahas tentang gelombang laut dan cara pengamatannya, di mana bagi pelaut selain parameter angin kuat, juga gelombang laut adalah sesuatu parameter yang sangat berpengaruh terhadap keselamatan pelayaran ya. Tinggi gelombang laut, periode dan arah tentunya menentukan keselamatan pelayaran tersebut. Jika kita mengetahui prediksi atau estimasi daripada gelombang laut di wilayah perairan, sehingga kita akan lebih safety, akan lebih cepat untuk sampai ke dalam tujuan pelayaran Anda. Secara textbook, gelombang laut didefinisikan sebagai golakan gerakan air yang memindahkan energi sepanjang permukaan laut, yang puncaknya tidak licin, tidak pecah. Nah, ini agak textbook ya, tapi intinya adalah ada perbedaan energi dari suatu tempat wilayah lain yang dalam ini masanya dalam masa air gitu ya. Kemudian diklasifikasikan gelombang laut berdasarkan gaya pembangkit, di mana faktor angin adalah faktor dominan sebagai pembangkit ya, yaitu faktor meteorologis atau angin adalah yang paling dominan di antara parameter lainnya ya, yang disebut dengan ombak atau wind wave ya. Ini gelombang akibat sebabkan parameter meteorologi angin, ini sebagai dominan faktor pembangkit gelombang laut. Yang kedua, ada juga gelombang laut yang disebabkan oleh gempa bumi, yang kita kenal dengan tsunami ya, akibat daripada seismic effect ya. Ada gempa, epicenternya di laut, pusat gempa di laut, sehingga menghasilkan tsunami ya. Kemudian ada juga gelombang laut yang dibangkitkan oleh gaya astronomi. Nanti dipelajari juga Anda ya, di dalam Anda belajar astronomi juga nanti akan mempelajari tentang pasang surut air laut akibat gaya astronomi, akibat gaya tarik antara matahari juga bulan gitu ya, mempengaruhi daripada tinggi dan rendahnya permukaan air laut, yang kita kenal dengan gelombang pasang surut atau tidal wave. Tiga hal ini yang membangkitkan gelombang secara umum, walaupun ada faktor-faktor lain nanti ya, tergantung dari batimetrinya, kedalaman, dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi gelombang laut. Ini adalah klasifikasi gelombang jika kita gambarkan berdasarkan periodenya ya. Jadi Anda lihat di sini ada gravity wave, ada capillary wave, ada capillary wave, ada storm surge. Ini storm surge adalah gelombang yang disebabkan oleh adanya badai atau hurricane atau tropical cyclone. Kemudian sun and moon adalah tidal wave tadi ya gitu. Ini ada, jadi ini ada yang tinggi gelombangnya, energinya besar, periodenya besar juga ya. Yang kalau di sini pasang surut, periodenya sangat singkat, tingginya juga bisa lebih signifikan dibandingkan dengan gelombang yang lain. Ini jika didasarkan pada periodenya. Oke, Bapak mencoba mensederhanakan textbook yang sulit menjadi pemahaman Anda lebih mudah, karena Anda levelnya di AN5 lebih banyak praktis saja gitu ya, lebih mudah. Ini beberapa istilah yang berkaitan dengan gelombang laut, yaitu ada panjang gelombang, tinggi gelombang, periode ombak, dan kecepatan gelombang. Ya, biasanya dalam nanti sandi meteorologi yang sangat penting adalah tinggi gelombang dan arah gelombang, juga periodenya, tiga hal itu ya. Panjang gelombang ya, ini sebenarnya nanti untuk mengukur panjangnya, tapi mungkin tidak terlalu signifikan dalam atau bukan tidak signifikan, tidak dibuat dalam kode Sandesip gitu ya. Kecepatan gelombang di penjalarannya ya, yaitu panjang gelombang dibandingkan periode gelombang. Kemudian ini simple dari gelombang linier, yaitu yang sangat sederhana, gelombang linier sederhana. Kalau Anda lihat gelombang laut juga seperti ini, di mana Bapak ingin menunjukkan bahwa ini adalah yang disebut dengan puncak gelombang atau tinggi gelombang, yang ini disebut dengan trough atau lembah gelombang. Jadi tinggi gelombang ukurnya dari mana Pak? Nah itu, panjang gelombang adalah, sebenarnya panjang gelombang ini adalah satu panjang gelombang adalah waktu yang panjang gelombang adalah satu puncak gelombang ketemu puncak gelombang, atau satu lembah gelombang ke panjang gelombang. Jadi dari sini ke sini tuh disebut H. Jadi tinggi gelombang itu sebenarnya dari sini ya.
H2 alfa nih ya. Jadi dari lembah ini sampai puncak ini disebut dengan tinggi gelombang. Jadi makanya di sini ini tinggi gelombang disebut dengan 2 alfa. Kalau panjang gelombang tadi ini dari titik ini sampai titik ini panjang gelombangnya. Jadi dari titik ini ke titik ini ya, atau dari titik puncak ketemu puncak atau lembah ketemu lembah. T adalah waktu yang dibutuhkan untuk satu panjang gelombang. Yang penting buat Anda adalah ini aja, H ya. Nah, itu adalah tadi tinggi gelombang. Jadi kalau ini di kapal, Anda ngukurnya berarti sampai bawah sampai misalkan di tiang kapal Anda. Oke, kita lanjut. Oke, tadi bahwa salah satu pembentuk gelombang adalah angin ya, atau wind wave. Di mana wind wave dibagi juga beberapa istilah menjadi 3 ya. Ada yang namanya ripple, ada wind sea, dan swell. Ripple adalah fase awal, kalau bahasa Indonesia itu riak gitu ya. Jadi fase awal dari pembentukan gelombang laut di mana amplitudenya kecil dan panjang gelombangnya pendek. Nanti Bapak pakai gambar gimana. Kalau wind sea, ingat wind wave dibagi 3, ripple, wind sea, dan swell. Wind sea disebut juga tadi apa? Kalau ini ombak di gelombang laut yang penjalannya dipengaruhi oleh angin. Spektrum ini terdistribusi secara normal, ini bahasa dewa. Nanti Bapak jelaskan secara sederhana ya. Swell adalah gelombang laut yang sudah lepas dari daerah tersebut. Kalau swell ini disebut juga alun. Yang paling sederhana membedakan wind sea dengan swell adalah wind sea ini jika kalau ada angin bertiup kemudian terjadi gelombang tinggi di suatu wilayah, itu akibat disebut dengan wind sea gitu ya. Tapi kalau swell itu bisa kemungkinan ini kapal Anda dari suatu wilayah A, tapi ada gelombang yang datang dari tempat lain. Nah, gelombang itu disebabkan oleh angin di tempat lain juga gitu. Tapi efek gelombangnya masih tinggi sampai ke wilayah Anda atau wilayah perairan Anda atau dekat kapal Anda. Nah, itu disebut dengan swell atau alun. Dimana nanti alun juga dibagi, ada alun primer, ada alun sekunder. Jadi ada alun yang mungkin datang dari barat atau dari wilayah timur, nanti ada alun lain yang terjadi dari tempat lain. Atau bisa juga alun itu alun ganda nanti ya, jadi ada juga yang dari suatu tempat yang bersamaan. Ya agak susah mungkin mengestimasinya, tapi kurang lebih yang penting tinggi gelombang itu tercatat ya. Kalau misalkan swell atau wind sea tidak bisa membedakannya seperti apa. Oke, kita lanjut. Oke, bentukannya ini tadi penyebabnya gelombang laut yang sudah lepas dari daerah bentukannya. Spektrum ini lebih sempit dikondensasi pada frekuensi swell. Yang menarik adalah kalau kita bandingkan spektrum energinya dengan antara wind sea dan swell. Nah, ini cara membedakan wind sea dan swell kalau Anda lihat. Kalau yang pakai wind wave ya, ini cara teori dasarnya bentuk gelombangnya seperti ini ya. Tapi kalau swell bisa lebih tinggi ya. Lihat kalau Anda bandingkan ini. Kalau Anda bandingkan di sini antara wind sea dan swell, ya ini masih lebih tinggi tajam, tapi di sini lebih landai dan lebih tajam ya. Ini kalau ada angin di sini ya masuk. Nah, ini swell. Yang paling mudah lagi membedakan dari spektrum energinya. Ini adalah wind sea, kalau ini swell. Dimana kalau wind sea frekuensi energinya swell lebih tinggi, frekuensinya lebih rendah, energinya lebih rendah ya, tapi frekuensinya lebih besar gitu. Kalau swell frekuensinya tuh lebih kecil gitu ya, tapi energinya lebih besar. Artinya tinggi gelombangnya bisa terjadi lebih besar gitu. Oke ya, clear ya, wind wave dan swell wave. Kemudian bagaimana cara pengamatan gelombang? Pengamatan gelombang dilakukan kalau di kapal normally menggunakan pengukuran estimasi dan harus mempunyai karakteristik gelombang laut. Jadi karena beberapa alat di kapal mungkin tidak ada, kapal-kapal ini agak sederhana, tidak ada alat pengukuran gelombang sehingga perlu diestimasi dengan cara melihat langsung. Misalnya Anda berdiri di satu anjungan atas kapal atau di sisi kapal atau di haluan gitu, kemudian melihat pada gelombang atau ombak, kemudian melihat arahnya bagaimana. Dari arah itu dari mana, seperti angin ya, dari mana datangnya ombak. Atau kalau angin dari mana datangnya angin, from to where, from to ya, dari kemana, sesuai mata arah angin. Kemudian periodenya dalam detik, bagaimana menghitung periodenya? Lihat, perhatikan gambar ini adalah tinggi gelombang ya, kemudian ini arahnya dari ya, periodenya. Anda melihat nih yang paling gampang, lihat puncak gelombangnya kan biasanya gelombang turun ya, turun kemudian naik. Pas naik ini Anda hitung berapa detik, bisa pakai stopwatch atau pakai HP sekarang sudah ada stopwatchnya semua ya. Berapa detik periode, ini namanya periode. Tinggi dalam meter. Nah, kenapa ini penting ya? Misalkan ini tingginya besar, sampai 3 meter. Kalau periodenya lama tentunya berbahaya buat kapal Anda. Periodenya sedikit juga berbahaya. Periodenya adalah contoh nih ya. Nah, ini yang bayangkan ini gelombang. Ini periodenya agak lama seperti ini landai. Tapi kalau periodenya cepat ya, bukan sedikit tapi cepat ya, dia akan tinggi seperti ini. Buat kapal juga sangat berbahaya. Ya, itu. Arah tentunya bermanfaat untuk manuver kapal Anda ya, seperti apa.
Kemudian bagaimana pengamatan cuaca, pengamatan gelombang laut dari kapal? Ada dua dibagi, baik kapal niaga juga kapal-kapal dari stasiun cuaca samudra dan kapal khusus lainnya. Ini yang diamati tetap tiga ya, ada gelombang, periode gelombang, dan ketinggian gelombang ya. Sama kalau kapal niaga biasanya belum dilengkapi dengan alat ya harus mengamati tadi arah gelombang, bagaimana puncaknya turun yang secara praktek seperti itu. Periodenya menggunakan stopwatch puncak gelombang ke puncak gelombang berapa lama, ketinggian gelombang ya tadi estimasi bisa dilihat misalkan kapal Anda tingginya berapa, dia apakah melewati atau di bawah 2 meter bisa. Jadi beberapa teknik metode untuk estimasi. Kemudian yang kedua, pengamatan gelombang dari kapal atau stasiun cuaca samudra. Biasanya kapal-kapal ini sudah dilengkapi dengan instrumen atau dengan instrumen pengukur gelombang ya, disebut dengan wave recorder. Kapal-kapal riset juga banyak seperti ini. Oke, ada panjangnya kecepatan, tapi biasanya kapal-kapal ini buat riset ya, atau kapal yang besar khusus gitu ya. Tapi kalau kapal yang biasa Anda layani atau Anda ikuti dalamnya, kapal-kapal niaga ya, baik yang dari tugboat, tanggul perahu sampai yang sudah kapal besar ya. Kemudian ada gelombang di perairan pantai, itu tadi cara pengamatan gelombang. Nanti ada panduan juga untuk mengamati gelombang pakai apa gitu ya. Ini ada beberapa gelombang dekat permukaan laut, tentunya ini penting pada saat Anda mau sandar atau berlayar. Ini dipandu oleh kapal pandu ya, ada breaker surf dan breaker sea ya. Ini ada beberapa pecahan jadi semacam gelombang laut yang menuju pantai ya. Oke, tidak lama kita di situ. Oke, ini contoh dari kaitan korelasi antara interaksi dan korelasi antara gelombang laut dengan angin. Jadi kalau ada angin bertiup, maka yang terjadi pertama adalah ripple. Dari micro ripple yang kecil, ripples, sampai fat. Fat ini luasan ya. Jadi kalau anginnya ini cuma bertiup sampai wilayah yang tidak terlalu luas, sempit di sini, dia tentunya gelombangnya tidak sampai membentuk yang besar. Tapi kalau anginnya kuat, tapi bertahan sampai luasan fatnya ini besar, luas ya. Jadi fat itu satuannya meter persegi ya, kilometer persegi atau mil persegi. Kalau makin luas anginnya kuat sehingga gelombangnya akan lebih terjadi lebih besar, dari ripple bisa menjadi chop, jadi full development sea, jadi sampai gelombang yang sangat besar. Nah, ini istilah-istilah dalam gelombang dan alun ya. Tadi terangkan ada gelombang disebut dengan wind wave. Tadi kalau wind sea itu tadi namanya ombak ya. Kalau di gelombang itu namanya wind wave. Kalau alun namanya swell wave ya. Pahami aja, ada wind wave, ada wind sea ya. Wind sea tadi ada wind sea, ada wind wave, swell wave ya. Untuk panjang alun, nah ini estimasi ya. Untuk panjang tinggi alun 0 sampai 2 meter, tinggi gelombang seperti ini. Ini pengamatan gelombang dari kapal. Tadi kelihatan nih kalau kapal Anda, kadang-kadang kapal itu bisa di lembah gelombang, bisa di puncak gelombang kan. Nah, ini bisa diestimasi nih. Misalkan menggunakan tinggi tiang nih, oleh kapal layar ya. Kapal Anda mungkin bisa pakai tiang-tiang bendera atau tiang-tiang dari kapal Anda ya, untuk estimasi tinggi gelombang. Kemudian ada nggak Pak rumus untuk menghitung gelombang? Ada, tapi base dari empiris perhitungan hanya inputannya angin ya. Ini sederhana. Untuk laut dalam nih SP 0,26 kali U-nya ini adalah kecepatan angin 10 meter di permukaan laut dalam satuan knot. Jadi kalau anginnya 15 knot, masukkan aja nih pangkat 1,548 dikalikan ini, itu dapatlah hasilnya segitu ya. Untuk tinggi gelombang rata-rata, ada gelombang maksimum. Kenapa ada rata? Ya, nanti dalam penyajian informasi meteorologi gelombang laut tuh ada gelombang yang disajikan, ada yang rata-rata, ada yang maksimum, dan ada yang signifikan gitu ya. Maksimum berarti 1 paling tinggi. Kalau rata-rata normally berapa? Tergantung anginnya. Ini hanya inputan angin ya. Kalau untuk laut dangkal ada juga ya. Nah, ini rumusnya tinggi gelombang rata-rata, kecepatan angin, fats-nya ada mil. Fat-nya tadi luasan ya. Dan ada beberapa rumus lagi. Untuk empiris ya bisa digunakan. Namun sebelum ke sana nih tadi ada gelombang rata-rata signifikan, ada 10% ada Hughes. Yang Hughes ini maksimum 10% biasanya ada average rata-rata. Biasanya yang saya merahin ini adalah yang signifikan, disebut juga H/3 ya. Biasanya diinformasikan kepala kapal-kapal adalah yang signifikan. Tapi banyak juga informasi yang disebutkan dalam rata-ratanya dan langsung ke maksimumnya berapa gitu ya. Oke, ini hubungan fat ya, fat luasan yang bertiup dengan Beaufort number dan gelombang laut. Ini ada Beaufort number 0 sampai 12 sebenarnya. Bagaimana gelombang ini tinggal baca nih panduan dari buku pelaut ya. Kemudian ada Beaufort scale. Pada pertemuan angin sudah Bapak minta Anda melihat Beaufort scale, di mana ini adalah sea state, kondisi laut berdasarkan pada anginnya bagaimana, gelombang bagaimana. Ini yang menjadi panduan tadi kalau tidak ada alat ya. Anda bisa lihat di sini. Ya. Ini untuk panduan antara kaitan angin dengan gelombang yang terjadi. Jadi lihat anginnya berapa knot,
kondisi lautnya seperti apa, lihat oh lautnya seperti ini berarti, jadi dia sudah ditetapkan dengan panduan G4 scale ya. Ini untuk angin dan gelombang laut. Nah, kalau untuk glacial dan swell ini adalah untuk gelombang laut tadi dengan state of sea dengan swell, dengan alun ya. Ini ada juga disepakati namanya Douglas scale namanya, untuk Douglas untuk sea and swell scale ya. Jadi Douglas nih. Nah, di tahun dulu kapten kapal ya Douglas dari Royal Navy ya, dari Inggris nih ya. Untuk estimasi keadaan laut untuk navigasi direkomendasikan menggunakan pasangan dengan skala 0 sampai 9 ya. Kalau tadi ini 0 sampai 12 ya, yang dari 0 kalem sampai 12 hurricane ya. Nah, kalau ini ada lagi untuk khusus gelombang ya. Jadi misalkan kode 0, tingginya 0 meter, deskripsinya kalem atau glassy, kode figurnya, sedangkan swellnya no swell. Nah, ini juga bisa tadi kita cerita swell alun ya, bisa manfaatkan di sini. Untuk 9 sudah fenomenal, tingginya di atas 14 meter, figurnya confuse ya, descriptionnya panjang gelombang dan indefinite, tidak bisa didefinisikan ya tinggi gelombang dan panjang gelombangnya ya. Nah, ini bisa jadi pakai kode ya 0 sampai 9. Kalau tadi G4 scale 0 sampai 12. Oke, itu saja yang mungkin Bapak bisa jelaskan terkait dengan materi yang Bapak berikan. Ini ada video yang mungkin bermanfaat buat Anda ya. Gelombang laut tidak kondisi kapal besar, lihat gelombang di depan itu, wah ini udah hurricane ya, udah 11 dan 12, udah kategori 89 kalau 12 scale ya. Lihat, biasanya terjebak di dalam badai dia, biasanya ignore data cuaca. Biar Anda istiqomah jadi pelaut juga ya, untuk NT5. Dan lihat gelombangnya tidak terlihat, visibility di depan sangat terbatas ya, tidak sampai 1 kilo. Normal tinggal mantap aja, tinggal kehebatan kapten kapal manuver ya. Banyak lagi kalau kita percepat karena videonya agak 15 menit ya. Kita cepat ini kapal lain ya, kapal perang sepertinya kalau bentuknya ya. Nah, tidak terlalu gelombangnya tidak terlalu kuat atau tidak terlalu masif besar seperti yang tadi, tapi dalam badai juga ini. Nah, ini juga ini kapal kecil ya, kapal ya. Kalau ini ini yang dekat pantai tadi, kita dekat pantai ada gelombang, ada surf breaker ya, ada breaker, ada surf. Nah, ini sebenarnya nih kalau dilihat ini dekat pantai nih ya. Biasa kita lihat kan di pantai-pantai seperti ini. Ini yang tadi yang Bapak gambarkan gelombang di perairan dangkal ya. Ini karena dekat pantai ini, sangat dekat dengan pantai. Ya. Anda lihat gelombangnya. Ini ada orang berenang nih ya, ada orang berselancar ya. Pantai pun gelombang seperti ini. Oke, kalau ini kita lanjut. Oke, ini bukan. Ini juga salah satu gelombang yang sangat kuat, tinggi ya. Nanti ada yang menarik di akhir video ya, Kennedy Bridge suasananya ya, goyang dia ya, karena memang sudah ini lihat kontainer ya. Oke, ini hampir sama yang video tadi kedua ya, lihat bagaimana dahsyatnya gelombang laut pada saat ada siklon, anginnya sangat kuat, axis warning ya, anginnya kuat dan juga gelombangnya sangat tinggi. Dan kalau sedang ada hurricane, anginnya itu berputar ya, spin ya. Kalau di utara adalah berlawanan jarum jam, kalau di selatan, berlawanan jarum jam, kalau di selatan akan searah dengan jarum jam. Jadi kita akan belajar di semester pertama di ANT selanjutnya ya, tentang gelombang laut. Putaran dari pos.
equation pattern of pressure area, low pressure area atau high pressure area. Oke, ini yang menarik ya. Kenapa cuaca itu penting, baik di manapun ya, di Indonesia juga penting sebenarnya. Mungkin tidak se-ekstrim ada di luar negeri ya, atau di tengah-tengah atau di tengah. Lihat ini salah satu dampak pada mobil-mobil di atas kapal ya, baru atau di ferry kita tidak tahu ya, terlepas semua slip-slipnya, dan lihat karena ada badai dan salju. Ini yang nanti akan klaimnya adalah kapal seperti memberikan pelayanan untuk bisa dicopot sih pas. Lihat mobil banyak laut. Asuransi sudah menunggu. Что падение не зафотоешь, что ли, ёбаный рот? Уебаться еще. Пизда, как бы дойти еще до дома-то, ебаный рот. Oke, ini sih sebenarnya yang Bapak ingin tunjukkan bahwa tidak setting tempat kita juga seperti itu, apalagi kapal-kapalnya semoga manfaat sehingga kita menyadari, Anda menyadari bahwa meteorologi adalah faktor penting juga selain untuk menjudgment bahwa jika Anda delay atau jika Anda cancel karena cuaca buruk dalam pelayaran Anda, tapi juga penting juga buat keselamatan pelayaran. Oke, terima kasih sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.